Kebaikanmu padaku selalu nyata di langkahku. Bahkan dunia pun melihat dahsyatmu dalamku. Kau hidupkan setiap jalanku dan jadikanku seperti bintang di tengah malam, seperti terang dalam kegelapan. Ku mau beritakan, ku mau nyatakan, Yesuslah Tuhan atas segalanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya? Semoga kita selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan, karena kepada siapa lagi kita akan menaikkan pujian kita? Hanya kepada Tuhan kita. Mari kita menaikkan pujian kita. Terima kasih. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Tuhan kami, betapa mulianya Tuhan kami, kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Engkau ada di sepanjang jalan hidup kami. Haleluya. Mari kita naikkan pujian sungguh besar setiap.
diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan dan pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan dan pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Haleluya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya kabarnya luar biasa. Kalau hari ini kita bisa ada bersama-sama untuk mengikuti ibadah, itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Saya juga berterima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pagi hari ini, untuk kita berbagi sama-sama belajar yang kayak diberi tema, yaitu hadirat Tuhan adalah sumber pengharapan, yang kita ambil dari Roma 15 ayat 3. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan pagi hari ini, kita boleh berdoa ya Bapak Ibu Saudara. Bapak di dalam surga, terima kasih buat waktu yang indah pagi hari ini Tuhan. Kami boleh duduk diam mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah isi hati Tuhan boleh memberkati setiap umat yang mendengar. Biar kiranya ini boleh menjadi satu pengharapan di dalam kami. Kami boleh melakukannya karena kami takut, hormat kepada Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah pagi hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami siap dan sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin sekali lagi kabar Bapak Ibu Saudara sungguh luar biasa dalam kondisi sehat semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Untuk kita
ada pagi hari ini beribadah bersama-sama, mengucap syukur di dalam pujian, dan kita merasakan bahwa hadirat Tuhan melingkupi hati kita. Ayat dari Rasul Paulus yaitu Roma 15 ayat 3 ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ini adalah ayat terakhir yang indah. Ayat 15 ini yang berbicara untuk umat bangsa Yahudi dan non-Yahudi, di mana mereka harus dipersatukan dengan pemahaman mereka yang berbeda, tingkat kerohanian mereka yang berbeda. Tapi Rasul Paulus mengasihi semua umatnya, baik itu bangsa Yahudi maupun yang di luar bangsa Yahudi, seperti kita adalah orang yang di luar bangsa Yahudi. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kita boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Mari kita baca ayat ini, Roma 15 ayat 3. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ayat yang luar biasa. Pengharapan dan memenuhi kita dengan segala sukacita, damai sejahtera waktu kita diberi kekuatan karena kita punya Roh Kudus, dan berlimpah-limpah dalam pengharapan di dalam Yesus. Haleluya. Yang pertama kita boleh mengetahui apa itu hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan bukan hal yang baru buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mengenal Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini pagi hari ini belum terlalu lama mengenal Tuhan. Kita yakin dan percaya kalau kita diberikan hari ini untuk dibukakan oleh kebenaran firman Tuhan adalah hal yang indah. Hadirat Tuhan adalah persekutuan yang manis, hubungan yang sangat dekat, hubungan yang intim, di mana waktu dua orang dalam keintiman, dalam kedekatan, tidak ada lagi yang disembunyikan. Itulah hadirat Tuhan, satu yang erat, satu yang indah, sesuatu yang dinantikan oleh setiap umat Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang teristimewa menjadikan Yesus sebagai sahabat di dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu hadirat Tuhan, saudara? Wow, pertanyaan yang indah buat saya, juga diberkati melalui hal ini. Mengapa kita perlu hadirat Tuhan? Karena kita akan mengenal atau memiliki sesuatu di mana kita mengenal secara pribadi siapa Tuhan itu, siapa Yesus itu, dan dengan siapa kita berbicara waktu kita mungkin bangun tidur, waktu kita mungkin siang hari, malam hari, di setiap waktu di dalam kehidupan kita. Kita kenal karena kita mengenal dia secara pribadi, bukan karena kata orang. Mungkin orang lain pernah bersaksi bahwa Yesus tinggal di dalam hidupnya, banyak hal yang dia lakukan, kedahsyatan-kedahsyatan, keajaiban-keajaiban, mujizat demi mujizat terjadi atas orang lain. Itu kata orang, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya mau pagi hari ini kita sama-sama memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Memiliki pengenalan yang benar akan satu pribadi yang luar biasa. Yesus Tuhan yang menjadi juru selamat kita di dalam kehidupan. Itulah pengharapan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menyingkapkan rahasia hatinya kepada kita. Jadi bukan kita lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan karena ikut-ikutan. Misalnya ikut pelayanan, karena kita ya udah orang lain juga pelayanan, kita ikut pelayanan. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara, tapi kita mengikuti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, karena kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang ada di dalam hati Tuhan buat orang-orang yang menjadi kekasihnya Tuhan, buat yang menjadi sahabatnya Tuhan. Oleh sebab itu, mari kalau kita mau menjadi sahabatnya Tuhan, kita akan diberikan sesuatu yang luar biasa, disingkapkan yang terselubung. Apa yang kita tidak mengerti, Tuhan berikan hikmat untuk kita paham maksud dan rencana Tuhan. Ini didasari karena kita mengenal dan mengerti isi hatinya Tuhan. Kita juga akan mengalami hidup yang diubahkan serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini ada ayatnya, 2 Korintus 3 ayat 18. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh,
maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Luar biasa ayat ini. Kita akan diubahkan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita dulu yang belum mengenal Tuhan, hidup kita mungkin jauh dari Tuhan. Mungkin hidup kita ke kiri dan ke kanan ada hal-hal yang mesti diperbaiki Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu kita ikut Tuhan, ada hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Hidup kita, menit, jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahun akan berubah tanpa kita sadari. Karena Tuhan ada di dalam kita. Kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Maka ada sesuatu yang berubah di dalam hidup kita. Seringkali kita tidak menyadari apa itu perubahan di dalam diri kita. Tapi kita lihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik mungkin suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, teman-teman di mana kita berada, mereka yang nomor satu akan merasakan perubahan itu. Bapak Ibu Saudara, biarlah di dalam kehidupan kita, waktu kita berubah semakin serupa dengan gambar Tuhan, semakin serupa dengan kemuliaan yang semakin besar di dalam hidup kita. Tanda-tanda nyata sekali lagi akan dialami dan mereka yang melihat perubahan kita yang berubah, yaitu metanoia 180 derajat dari hubungan yang tidak baik menjadi baik, dari orang yang pemarah menjadi tidak menjadi pemarah tapi murah hati, orang yang maaf kata mungkin pelit menjadi berubah mau memberi dan berbagi, orang yang mungkin seringkali berperasaan apa-apa aku yang salah dan seringkali menuduh diri sendiri menjadi tidak baik, tapi waktu dia tahu hidupnya serupa dengan Yesus berubah. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang luar biasa. Dari sudut pandang yang berubah bersamaan karena apa? Karena kita semakin mengenal pribadi yang luar biasa itu, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Karena sekali lagi akrab dengan Dia, pencipta kita yang rindu selalu untuk mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya yang luar biasa. Kita juga akan menerima rahmat dan kasih karunia serta pertolongan datangnya dari Tuhan dan selalu tepat waktu. Karena hadirat Tuhan oleh sebab itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Karena membawa kita melihat dan kita masuk di dalam satu dimensi yang baru, yaitu dimensi roh. Yang diubahkan hati kita karena Tuhan tinggal di dalam diri kita. Sesuatu yang berubah dari dalam itu akan terlihat secara fisik kita dan berubah melalui pola kelakuan kita, tingkah laku kita setiap hari. Karena kita menerima kasih, anugerah, karunia dan pertolongan dari Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Pertanyaan penting Bapak Ibu Saudara, untuk apa hadirat Tuhan di dalam hidup kita? Pertanyaan buat diri saya pribadi juga untuk para Bapak Ibu Saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Yang pertama, bagaimana kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan? Karena apa yang saya sudah ungkapkan di depan tadi, kalau kita mau dalam hadirat Tuhan banyak hal dan keuntungan yang kita dapatkan. Yaitu kita akan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasianya yang luar biasa. Mengalami hidup yang diubahkan. Dan kita akan menerima kasih karunia, pertolongan Tuhan di setiap waktu dalam hidup kita. Oleh sebab itu hadirat Tuhan itu penting. Dan kita perlu mengejar hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus bagaimana untuk mendengar dan hidup di dalam hadirat Tuhan. Dan hidup bergaul erat dengan Dia sebagai sahabat. Sebagai teman yang paling akrab. Sebagai kekasih di dalam hidup kita. Dan tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi taat kepada firman. Pegang janjinya yang ya dan amin. Bergantung penuh seperti ranting yang bergantung kepada pokok batangnya yang kuat. Yang di dalam firman Tuhan dikatakan anggur yang bergantung, pokok anggur yang bergantung rantingnya kepada batangnya yang kuat. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan sombong Bapak Ibu Saudara. Hidup kita hanya sebentar sekali lagi dan kita harus mengejar
hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita harus bergantung kepada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang terus mengubah kita, memperbaiki kita, membuat kita penuh hikmat dan marifat Tuhan untuk kita menjalani hari-hari kita. Kita mengerti sekali lagi, firman selalu berkata, umur kita seperti ilalang terlalu sebentar. Sehingga kita harus menyadari saat ini, pagi hari ini, bahwa kita perlu Tuhan. Dan tidak ada lagi kesombongan di dalam diri kita. Bukan siapa-siapa. Mungkin menyadari saat ini tugasnya luar biasa menjadi seorang kepala, pemimpin. Orang yang uangnya tidak terhitung banyaknya. Dipandang di mana-mana. Tapi tanpa Tuhan, sekali lagi Tuhan katakan, hidupmu akan sia-sia. Hal yang kedua, penting Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah baca firman Tuhan, kita mengerti kebenarannya, kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan menjadi tong kosong yang nyaring bunyinya. Jadilah pelaku firman Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah, sekali lagi saya katakan, tidak mudah menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan yang ya dan amin itu tidak mudah kita lakukan waktu kita tidak di dalam hadirat Tuhan. Kita tidak tinggal di dalam kedekatan hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah sanggup melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita perlu hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Hati yang rindu mengasihi Tuhan. Dan selalu yakin aku, kalau orang-orang yang rindu dekat dengan Tuhan dan hadirat Tuhan tinggal, dia ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Sama Bapak Ibu Saudara, contoh, waktu kita punya kekasih. Bagaimana? Kita selalu mau menyenangkan kekasih kita. Apapun yang kita lakukan untuk dia, buat dia. Hatinya senang dengan kita. Apapun yang kita lakukan, contohnya ada anak muda mungkin sejoli yang baru berkenalan. Waktu di depan orang yang dia mulai sayang, apapun yang ditunjukkan kepada calon kekasihnya, belum kekasihnya, adalah hal-hal yang baik. Ingin sesuatu yang indah. Baik itu dalam pemandangannya, hatinya yang dia lakukan supaya menyenangkan hati orang yang dia suka. Seperti itu. Waktu kita sayang dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, pasti kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita juga tidak mau menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan beri. Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi seringkali. Dan kita kadang-kadang waktu kita dikasih hikmat marifat kepada Tuhan, kita jadi sombong. Kita tidak menyadari kalau itu datangnya dari Tuhan. Ingat, kepercayaan yang Tuhan beri bukan mengubah kita menjadi orang yang justru sombong dan tidak mengenal Tuhan. Justru hadirat Tuhan membuat kita menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan dan memberikan talenta yang diberikan kepada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah salah gunakan kepercayaan yang Tuhan beri. Apapun itu Bapak Ibu, talenta juga punya Tuhan. Kalau berkat yang kita terima saat ini, mungkin Bapak Ibu Saudara rumahnya mewah, mobilnya banyak, build up yang bagus-bagus Bapak Ibu Saudara. Anak-anak pendidikannya juga bagus, nurut-nurut, punya mantu juga luar biasa sayang dengan anak kita. Sekali lagi, tanpa Tuhan, tanpa kasih karunia dari Tuhan, itu tidak akan pernah kita dapatkan. Kembali, jangan sombong, jangan pernah kita merasa itu karena kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sadari hal itu. Sadari kalau kita bisa saat ini pun berdiri, bisa beribadah, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Siapa kita? Bukan siapa-siapa kalau Tuhan tidak pilih kita menjadi anaknya. Sementara 70 tahun, 80 tahun lewat Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu kita bersama dengan Tuhan, kita punya sorga. Kita punya tempat tujuan yang indah. Kejar hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hal yang ketiga, hidup dalam pertobatan atau mematikan keinginan daging. Enggak gampang. Saya merasakan dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga merasakan. Waktu pertama kita bergantung kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan dan hidup di dalam pertobatan di dalam setiap menit, setiap jam. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan sekali lagi hidup di dalam pertobatan tidak mudah. Tapi sekali lagi karena kita butuh hadirat Tuhan dan kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan adalah sahabat di dalam kehidupan kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mudah untuk melakukan keinginan daging kita tekan. Dan kita mau menyenangkan Tuhan. Setiap hari hidup di dalam pertobatan.
Jadikan diri kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Waktu kita merasa pikiran kita, hati kita, gerak tubuh kita mulai menyimpang dari jalannya Tuhan, Allah Roh Kudus mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita yang degil, seringkali kita tidak mau menaati firman, seringkali kita merasa bolehlah sekali-kali melanggar firman. Itu yang kenyataannya seringkali kita gagal untuk menyalibkan keinginan daging, mematikan keinginan daging di dalam hidup kita. Kita harus berjalan berbalik dari yang jahat setiap hari, menjadikan diri kita sebagai persembahan, korban yang berkenan kepada Allah. Dan hidup kudus adalah syarat utama untuk kita hidup di dalam kematian daging. Hidup di dalam pertobatan setiap hari. Karena kekudusan adalah hal yang penting. Kita tidak bisa bersatu dengan dosa dan kecemaran. Karena ayatnya 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kau sebab aku kudus. Firman Tuhan katakan, kejahatan tidak akan pernah bisa bersatu dengan dia. Karena Allah kita kudus. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Waktu kita mau di dalam hadirat Tuhan, jaga kekudusan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Hati pikiran kita harus kita arahkan kepada Yesus. Kita arahkan pada kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jika tidak, maka kita akan mudah kali menyimpang ke kiri dan ke kanan. Banyak hal di dalam hidup ini yang membuat kita melenceng dari jalurnya Tuhan. Kadangkala waktu kita berjalan seolah-olah tidak ada Tuhan dan kita tidak menyadari bahwa hadirat Tuhan melingkupi kita, terus keraskan hatimu. Neraka bersorak. Iblis bersuka cita. Sebab waktu anak Tuhan jatuh di dalam dosa. Pertobatan itu penting Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah. Tapi kita mau belajar bahwa hidup bersama dengan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan kita pasti bisa dan kita pasti mampu Bapak Ibu Saudara. Mari kita buat hidup kita menjadi berkenan di hadapan Allah. Dan waktu itu semua kita lakukan, urapan Allah akan ada di dalam kehidupan kita. Apa itu urapan? Bedanya apa urapan dan hadirat Tuhan? Ini, urapan adalah kekuatan supranatural atau kuasa roh Allah. Sedangkan yang diberikan dengan tujuan urapan itu melakukan tugas dan kehendaknya, sementara hadirat Tuhan itu sesuatu yang dikehendaki dan dirindukan seorang untuk terus-menerus dekat dan intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, urapan itu berbicara tentang Tuhan yang mengurapi kita. Kita nggak bisa apa-apa, tapi kalau berbicara hadirat Tuhan, itu kita yang bisa kontrol Bapak Ibu Saudara. Kita yang mau, kita yang rindu, kita yang menyerahkan hidup untuk menjadi sahabatnya Tuhan. Untuk menjadi teman dekatnya Tuhan. Itu bedanya hadirat Tuhan dengan urapan. Sementara urapan adalah datangnya dari Bapa. Kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Karena Allah yang memberi kepada kita. Sebab kita layak menerima urapan. Hidup di dalam firman, melakukan firman, mengalahkan keinginan daging. Dan hidup di dalam pertobatan, di dalam kekudusan, berjalan bersama dengan Tuhan. Berkat yang luar biasa. Pengurapan itu ada atas setiap orang yang bergantung kepada Tuhan, hidup dekat dan intim bersama dengan Tuhan. Hadirat Tuhan berbicara juga tentang penyertaan Tuhan berdasarkan hubungan kasih. Bila hadirat Tuhan terus dijaga, maka urapan akan terus mengalir. Bagaimana contoh urapan Bapak Ibu Saudara? Hal yang paling nyata. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita disuruh berdoa ya, buat teman, mungkin saudara seiman yang sedang sakit. Di sini hal yang paling gampang Bapak Ibu Saudara. Untuk Bapak Ibu Saudara diizinkan untuk berdoa buat orang-orang yang kita kasihi. Maupun orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Minta urapan. Waktu kita dekat kepada Tuhan, kita tidak akan pernah takut menghampiri Dia. Bapa, aku butuh Engkau. Tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku datang kepadamu Tuhan. Minta Tuhan mengurapi setiap ucapanmu. Setiap sentuhanmu mungkin buat yang sakit. Urapan Allah bekerja membangkitkan, menyemangati, membuat orang sembuh dari sakit yang dia rasakan.
Ini yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Waktu kita tinggal di dalam Tuhan. Bukan buat kesombongan, sekali lagi kepercayaan yang Tuhan beri. Talenta yang Tuhan berikan juga. Apapun itu karena Tuhan. Kembalikan buat kemuliaan nama Tuhan. Urapan Allah kita perlukan. Oleh sebab itu jalinan kasih bersama dengan Tuhan tidak boleh putus di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita terus menjaganya, maka mengalir dan terus mengalir. Apapun yang Bapak Ibu saudarakan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atasmu. Hikmat Tuhan berikan untuk setiap apapun yang kau jalani di dalam hidup ini. Tidak ada lagi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran Bapak Ibu saudara. Sebab ada Dia yang tinggal di dalam dirimu. Luar biasa. Pagi ini pesan yang buat saya tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Apakah setiap hari Bapak Ibu Saudara bergaul erat dengan Tuhan? Tinggal di dalam firman-Nya. Dan komitmen untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan saudara. Dan menjaga supaya hadirat Tuhan tetap ada di dalam dirimu. Sehingga urapan Allah senantiasa mengalir dalam hidupmu. Memberkati banyak orang. Buat yang belum mengenal dan percaya Tuhan. Akan mengenal dan percaya Tuhan melalui kehidupanmu. Sebab engkau menjadi terang, menjadi juru bicaranya Allah, menjadi Alkitab yang terbuka buat orang lain. Dan orang lain melihat bahwa hidup bersama dengan Tuhan Yesus berbeda. Tidak sama dengan dunia ini. Itu yang kita perlukan. Oleh sebab itu kita perlu hadirat Tuhan. Sebab tanpa hadirat Tuhan tidak akan ada pengharapan di dalam hidupmu. Tanpa hadirat Tuhan, pengharapan itu menjadi sia-sia. Pegang hadirat Tuhan. Jadikan Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Waktu engkau sungguh-sungguh menyerahkan segala sesuatunya ke hadapan Tuhan. Alkitab sudah mencatat hal ini semua. Ada satu kisah yaitu Raja Saul. Raja Saul menyerahkan hidupnya juga hanya kepada Tuhan. Hanya yang kita lihat adalah hanya untuk tugas-tugas negaranya saja. Secara pribadi kehidupannya, dirinya sendiri tidak dia serahkan kepada Tuhan. Berbeda dengan Raja Daud, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Apapun yang dia lakukan sebagai seorang pribadi maupun sebagai seorang raja buat bangsa Israel, dia bawa di kaki Tuhan. Ini perbedaan antara Raja Saul dan Raja Daud. Raja Daud juga bukan orang yang sempurna dari Alkitab yang kita baca. Tapi dia mau berubah, pertobatan, hidup kudus. Kita mau belajar dari raja ini. Bahwa hidupnya juga tidak semulus yang kita kira. Justru Alkitab ajarkan waktu dia jatuh di dalam dosa. Dan dia diingatkan, dia berbalik dari jalan-jalannya yang salah. Dia kembali kepada Tuhan. Sehingga semua hal yang baik, semua hal yang dahsyat, semua yang luar biasa terjadi di dalam hidupnya. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan. Luar biasa. Untuk diri kita pribadi. Apakah kita sibuk dengan harta kita? Kedudukan kita? Pekerjaan kita? Investasi kita? Apakah kita juga takut dengan urusan kepo dengan orang lain? Urusan orang lain dibicarakan? Tidak baik Bapak Ibu Saudara. Apakah kita juga hidupnya selalu khawatir, takut, seolah-olah tidak ada pengharapan di dalam Tuhan? Sekali lagi di dalam Tuhan, apapun yang engkau rindukan, apapun yang engkau takutkan, apapun yang engkau cemaskan, bawa di kaki Tuhan. Bahkan pelayanan yang selama ini menjadi prioritas di dalam hidupmu, Tuhan tidak mau. Tuhan mau hatimu terpaut kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita sungguh-sungguh menyediakan waktu dan rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Setiap hari belajar kebenaran firman dan mau mempraktekkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Hidup di dalam pertobatan dan kekudusan sehingga Tuhan senantiasa ada dan hadiratnya nyata di dalam hidup kita. Sekali lagi juga tidak ada rasa tertuduh. Hidupmu harus bebas dari rasa tertuduh Bapak Ibu Saudara. Tidak enak pasti kalau hidup di dalam rasa tertuduh. Engkau sendiri yang menyimpan kesalahan itu. Dan Tuhan Maha tahu. Cuma engkau sembunyikan, engkau selubungi seolah-olah
Tuhan tidak tahu. Mungkin orang lain yang ada di sekitarmu, Bapak Ibu, baik itu saudaramu, baik itu suami istri, baik itu orang tua, teman dekatmu, gak tahu apa yang ada di dalam hatimu. Apa yang engkau sembunyikan, engkau tutup rapat. Tuhan mengerti keberadaanmu Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Oleh sebab itu mari kita mengarahkan hati dan rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Menjadi sahabatnya Tuhan. Akrab dalam hari lepas hari kita bersama dengan Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi pengharapan di dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Dengar, arahkan hati dan jiwamu untuk menyembah Dia setiap waktu di dalam hidupmu. Dengar suaranya, buat dirimu peka. Waktu kau bergaul intim dengan Tuhan, kau akan mengerti setiap apa yang Dia arahkan di dalam hidupmu. Peka suara Tuhan dan ikuti tuntunanmu. Maka hidupmu akan senantiasa di dalam pengharapan-pengharapan yang luar biasa. Dan keajaiban-keajaiban terjadi di dalam hidupmu. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah beri buat pagi hari ini yang mengingatkan saya dan mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa hadirat Tuhan adalah yang utama di dalam kehidupan kita. Kita tutup khotbah pagi hari ini dengan doa. Haleluya. Maha besar Engkau Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang Kau singkapkan pagi hari ini buat kami Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah Tuhan, tapi oleh sebab itu kami butuh Tuhan dalam kami menjalani, yaitu kami senantiasa mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Mungkin melalui ibu bapa rohani kami, orang-orang terdekat kami. Dan mampukan kami melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan boleh dipermuliakan. Dan jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Urapi kami setiap waktu Tuhan. Kami butuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kiranya walaupun ibadah melalui online pada pagi hari ini, Kau ada bersama dengan kami. Baik untuk para jemaat yang ada di rumah, Bapak Ibu dimanapun berada saat ini yang mendengar kebenaran firman. Mari kita berbalik dari jalan-jalan yang salah. Kita kembali mengarahkan hati kepada Tuhan. Berikan setiap umat-Mu Tuhan kemampuan, kekuatan untuk senantiasa berserah dan hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang kami sembah, yang kami panggil kekasih kami. Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Salam saya buat kita semua. Maranatha. Datanglah ya Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya selalu punya harapan. Kita selalu ada dekat dengan Tuhan dan selalu setia mengiring Yesus. 1 tahun ini tema besar kita berbicara tentang pengharapan. Jangan sampai pengharapan-pengharapan itu dikalahkan oleh hal-hal yang memang tidak menjadi sesuatu yang baik, karena harapan itu ketika kita taruh di dalam Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang nyata. Puji Tuhan, terima kasih buat semua penata layan yang sudah melayani ibadah kita pada minggu ini. Dan kita bersyukur sekalipun masih online, tidak mengurangi kasih kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Pesan saya di minggu ini, saya akan berbicara mengenai waktu atau kesempatan. Saudara, segala sesuatu pasti ada waktunya. Di dalam keseharian kita pasti kita mempunyai jadwal-jadwal yang sudah disusun, direncanakan dengan tujuan semua akan menjadi rapi dan baik. Demikian juga di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui.
Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, bagi orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, maka tersedia kebaikan Tuhan baginya. Itulah sebabnya perlu kita melakukan untuk sebelum kita beraktivitas, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan di dalam doa dan penyembahan kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Mari kita mencari wajah-Nya setiap hari, karena ada waktu di mana Ia berkenan untuk ditemui, dan ada waktu juga di mana kita tidak ada lagi kesempatan untuk ini. Karena itu, marilah kita bergegas, berlomba mencari hadirat Tuhan. Karena bagi kita yang percaya, hadiratnya itu adalah kesukaan, itu adalah surga. Dan bicara tentang surga, itu adalah segala-galanya. Karena di dalam surga tersedia segala hal yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan kehidupan selama kita berada di bumi ini. Jadi, mari cari wajah-Nya selagi kita berkenan di hadapan-Nya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah ada di akhir ibadah online, dan saya akan mengajak kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama satu di dalam doa. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Maret. Mari semangat terus, Tuhan Yesus memberkati. Dan tentunya kita juga nanti akan berdoa, dan saya berdoa khusus untuk persembahan perpuluhan, persembahan misos, pembangunan, persembahan yang saudara bawa ke rumah Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah ada di minggu kedua bulan April, dan bersyukur kami boleh melewatinya karena Engkau ada bersama kami. Terima kasih buat semua penata layan, semua saudara-saudara kami yang bertugas untuk melayani dalam ibadah Zoom maupun ibadah online ini. Tuhan memberkati mereka. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang boleh kami lalui. Kami bersyukur Tuhan selalu ada bersama kami. Doa hamba-Mu biarlah Tuhan selalu menyertai setiap suami-suami, istri, anak-anak, semua keluarga ya Tuhan. Dalam tanggung jawab sehari-hari mereka, Tuhan selalu ada di sana untuk melindungi dan memberkatinya. Ya Tuhan, Engkau juga memberikan kesehatan kepada kami tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan ini. Kami percaya Tuhan melingkupi kami semua. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling di mana kami ada. Ya Tuhan, kami sehati berdoa untuk Indonesia, negeri yang kami kasihi. Tuhan, Engkau akan pulihkan, Engkau akan memberkati, Engkau akan memimpin, sehingga keberadaan pandemi ini akan segera berakhir. Berkati terus presiden kami, semua aparat pemerintahan yang ada. Mereka diberikan hati yang takut kepada Tuhan,
dipulihkan Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Maret. Tuhan berkati mereka semua. Dan biarlah mereka tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, jemaat-jemaat-Mu membawa persembahan-persembahan mereka. Baik itu perpuluhan, baik itu misos pembangunan maupun persembahan-persembahan yang dibawa ke rumah Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat buat semua jemaat-jemaat Puri Geraha dan siapa saja yang sedang mengikuti ibadah online ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkat tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan akan memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus maka kita akan berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Karena penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus dan penyertaan Roh Kudus selalu ada menyertai hari-hari kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan dan selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, marilah kita berkata bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aku